Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Idris Wasahua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi kuliah praktek hukum pidana dengan tema pemeriksaan sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Nah, saudara sekalian, kuliah ini kita laksanakan secara online, tidak seperti biasanya, sehubungan adanya virus corona yang saat ini sedang melanda di negara kita. Nah, baik saudara, kita lanjut dengan topik kuliah kita tentang pemeriksaan sidang perkara pidana di pengadilan negeri. Nah, saudara, kalau kita mencermati berbagai ketentuan pidana materil, baik yang diatur di dalam KUH pidana maupun di beberapa undang-undang lain di luar KUH pidana, dapat kita kita temukan bahwa ancaman hukuman pidana, khususnya pidana penjara, pidana badan, itu diatur secara berbeda-beda, ya. Dengan kata lain, ada ancaman hukuman pidana yang dilihat dari segi jangka waktunya cukup lama, ada yang jangka waktunya singkat. Nah, di sisi lain, saudara, dalam praktek peradilan, praktek persidangan pengadilan di pengadilan negeri, ada perkara-perkara yang seringkali tingkat pembuktiannya itu cukup rumit, ya, sehingga membutuhkan waktu pemeriksaan yang memakan waktu cukup lama. Nah, di sisi lain ada juga perkara-perkara pidana yang sesungguhnya tidak sulit pembuktiannya, sehingga oleh karena itu persidangan perkara tersebut tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, hakim akan dengan sangat cepat menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara itu. Nah, dalam kaitan itu, saudara, maka di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP itu diatur tentang jenis pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri. Setidaknya ada 3 jenis, ya, pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dengan acara biasa. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dengan acara singkat, dan yang ketiga, pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, saudara sekalian, pengklasifikasian perkara mana yang termasuk dalam kategori cepat, biasa, dan singkat tadi, itu selain tergantung pada berat ringannya ancaman hukuman pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa dalam perkara tersebut, juga tergantung pada yang tadi di awal saya katakan, tergantung tingkat kerumitan pembuktian perkara tersebut. Nah, dalam kaitan ini, M. Yahya Rahab mengemukakan beberapa hal, ya, berkaitan dengan klasifikasi 3 jenis pemeriksaan perkara pidana tadi. Menurut beliau, klasifikasi jenis pemeriksaan tersebut didasarkan pada selain jenis tindak pidana, juga mudah dan sulitnya pembuktian perkara pidana tersebut. Nah, selain itu, menurut M. Yahya Rahab, perkara pidana yang ancaman hukumannya berat, ya, dan itu biasanya diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Sedangkan perkara pidana yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktiannya dinilai tidak sulit atau mudah, biasanya diperiksa dengan acara singkat atau cepat. Nah,
Yang pertama kita akan lihat satu persatu, mengingat keterbatasan waktu saudara, akan saya jelaskan secara garis besar ya intisari daripada 3 jenis pemeriksaan tadi. Yang pertama, pemeriksaan dengan acara biasa. Nah, pemeriksaan dengan acara biasa ini merupakan atau dia menempati urutan yang paling teratas ya, yang pertama dilihat dari lamanya proses pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan, dan dilihat dari segi kerumitan ya atau kesulitan pembuktian perkara tersebut. Nah, berkaitan dengan pemeriksaan acara biasa ini bisa kita temukan di dalam KUHP dari pasal 152 sampai pasal 202. Nah, secara garis besar saudara, acara pemeriksaan biasa ini lazimnya dimulai dengan agenda pemanggilan, tahapan pemanggilan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Kemudian sidang dilanjutkan dengan tahapan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Selanjutnya ada agenda eksepsi ya, adalah hak daripada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Ya, sepanjang itu akan digunakan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka hakim akan memberikan kesempatan ya menunda persidangan untuk itu. Nah, kemudian selanjutnya tahapan pembuktian. Nah, pada tahapan pembuktian ini mulai dari pemeriksaan saksi ya, barang bukti, pemeriksaan ahli, dan keterangan terdakwa. Nah, biasanya di dalam tahap pembuktian inilah yang memang seringkali memakan waktu cukup lama ya. Nah, dibandingkan dengan tahapan pembacaan surat dakwaan tadi yang umumnya biasanya diberikan kesempatan 1 kali, tapi kalau dalam tahap pembuktian sidang itu bisa berulang kali ya. Nah, belum lagi itu biasanya dibagi 2 ya, pembuktian dari sisi penuntut umum dan kedua pembuktian dari sisi terdakwa. Nah, setelah tahap pembuktian kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan atau requisitor dari penuntut umum. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Kemudian seringkali juga ada replik ya dan duplik. Replik adalah tanggapan balik dari penuntut umum terhadap pledoi terdakwa dan penasihat hukum. Kemudian duplik adalah tanggapan balik lagi dari terdakwa dan penasihat hukum terhadap replik yang diajukan oleh penuntut umum. Nah, kemudian nanti setelah itu sidang kemudian dilanjutkan dengan atau ditunda dengan musyawarah majelis hakim dan akan dilanjutkan dengan sidang pembacaan putusan. Nah, itu kira-kira saudara secara runut tahapan-tahapan sidang yang biasanya dilakukan dalam penanganan perkara yang dilakukan dengan pemeriksaan acara secara biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dengan acara singkat. Nah, jadi kalau tadi acara biasa itu menempati urutan paling pertama dari sisi tingkat kerumitan dan lamanya sidang perkara, maka urutan kedua adalah pemeriksaan dengan acara singkat. Nah, saudara, pengaturan tentang pemeriksaan dengan acara singkat ini bisa saudara pelajari di dalam KUHP ya, dalam pasal 203 sampai 204, di mana dalam pasal 203 itu disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara yang atau perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205. Pasal 205 itu tentang acara pemeriksaan cepat, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Dan yang menurut penuntut umum, pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Nah, itu kira-kira kategori perkara yang bisa diperiksa dengan acara singkat. Nah, dalam kaitan dengan pemeriksaan acara singkat ini, menurut Yahya Harahap ya, ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Yahya Harahap. Menurut Yahya Harahap itu
pemeriksaan dengan acara singkat itu biasanya terhadap perkara-perkara yang ancaman hukumannya tidak berat, ya. Kemudian dalam praktek menurut beliau itu biasanya terhadap ancaman hukuman pidana yang kalau dijatuhkan oleh hakim itu tidak melebihi 3 tahun hukuman pidana penjara. Nah, karena itu menurut Yahya Rahab, bila mana jaksa penuntut umum menilai pidana yang akan dijatuhkan, ya, pengadilan tidak melampaui 3 tahun tadi, maka biasanya perkara itu digolongkan sebagai atau diperiksa dengan acara singkat. Nah, kemudian selanjutnya menurut Yahya Rahab, yang dimaksud dengan pengertian penerapan hukumnya mudah tadi, ya, yang disebutkan dalam pasal 203 KUHP tadi, menurut Yahya Rahab, terdakwa sendiri biasanya dalam tahap penyidikan di kepolisian itu biasanya sudah mengakui perbuatan tindak pidana yang disangkakan kepadanya, dan begitu pula sampai di pengadilan biasanya itu juga dengan sukarela itu diakui oleh terdakwa. Di samping memang banyak alat-alat bukti lain, terutama saksi yang memang membuktikan tentang hal itu. Nah, karena itu, karena sudah diakui secara tegas oleh terdakwa mengenai tindak pidana yang didakwakan, didukung dengan alat-alat bukti yang lain, maka itu yang kemudian membuat perkara itu menjadi mudah untuk dibuktikan oleh penuntut umum. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sederhana di situ menurut Yahya Rahab, pemeriksaan perkara itu tidak memerlukan waktu pemeriksaan yang lama, ya, dan kemungkinan besar bisa diputus pada hari itu juga. Nah, berbeda dengan pemeriksaan acara biasa tadi yang tingkat kerumitan pembuktiannya itu tinggi sekali, ya, sehingga memerlukan pemeriksaan sidang yang berulang kali, ya, dan biasanya hakim memang akan secara khusus spesifik bermusyawarah untuk memutuskan atau membuat putusan terhadap itu. Nah, kemudian tata cara pemeriksaannya, ya. Jadi tadi kira-kira karakteristik, ya, yang saya kemukakan tadi adalah karakteristik dari jenis pemeriksaan dengan acara singkat, kemudian tata cara pemeriksaannya. Nah, saudara, pada prinsipnya tata cara pemeriksaan perkara dengan acara singkat ini itu hampir sama dengan pemeriksaan acara biasa. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang menjadi perbedaan yang sangat spesifik, ya, dibandingkan dengan pemeriksaan acara biasa tadi, yaitu bisa kita lihat di dalam pasal 203, ya, yang pada intinya bisa kita simpulkan terdiri dari beberapa hal berikut ini. Nah, yang pertama, penuntut umum tidak perlu membuat surat dakwaan secara tertulis, ya. Jadi berbeda dengan pemeriksaan acara biasa, biasanya surat dakwaan itu disusun secara tertulis dan dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan. Nah, lain halnya dengan pemeriksaan dengan acara singkat ini, surat dakwaan itu bisa disampaikan secara lisan, ya, oleh penuntut umum tanpa dibuat dalam bentuk yang tertulis. Nah, kemudian bila mana nanti, ya, ada setelah pembuktian tadi ada pembelaan, hakim itu biasanya memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dengan jangka waktu paling lama 7 hari untuk menyampaikan nota pembelaan. Berbeda halnya dengan sidang pemeriksaan acara biasa, dalam pengalaman saya, ya, paling minimal itu biasanya terdakwa dan penasihat hukumnya itu meminta waktu 2 minggu, ya, berarti 14 hari untuk mempersiapkan dan mengajukan nota pembelaan. Nah, kemudian yang berbeda lagi, yang paling spesifik lagi itu, putusan hakim terhadap perkara yang diperiksa secara singkat ini itu tidak perlu dibuat secara tertulis, ya, cukup diucapkan secara lisan. Jadi biasanya
pengalaman saya menghadiri beberapa sidang yang diperiksa secara singkat. Setelah pembelaan oleh terdakwa dan penasihat hukum, hakim kemudian langsung bisa memutus perkara itu, ya, menjatuhkan putusan tanpa harus menunda agenda persidangan untuk bermusyawarah. Musyawarah tetap dilakukan tapi dengan proses yang sangat cepat, ya, dan sederhana sekali. Nah, bahkan saya menduga biasanya sebelum sidang itu hakim itu mungkin sudah punya sudah punya catatan tentang berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan. Nah, itu kira-kira tata cara pemeriksaannya. Kemudian yang ketiga, ya, tadi yang pertama sudah, yang kedua, dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, saudara, ini lebih cepat lagi, ya. Jadi kalau tadi biasa lebih lama, singkat, nomor 2 tingkat jangka waktu lamanya. Yang ketiga ini lebih cepat, ya, pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, pemeriksaan dengan acara cepat ini saudara bisa saudara pelajari di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 205, di mana di dalam pasal 205 KUHP itu disebutkan bahwa pemeriksaan tindak pidana yang diperiksa dengan acara cepat itu ditujukan terhadap perkara tindak pidana ringan, ya, atau dalam istilah praktek itu biasa disebut dengan tipiring, ya, yaitu tindak pidana yang diancam hukuman kurungan, ya, hukuman kurungan bukan hukuman penjara, paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan, ya. Nah, contoh penghinaan ringan bisa kita lihat di dalam KUHP pasal 315. Nah, selain itu jenis perkara yang diperiksa dengan acara cepat ini juga terhadap perkara pelanggaran lalu lintas jalan, ya. Nah, saya kira saudara sekalian kita mungkin saudara pernah mengalami, ya, hampir semua orang mungkin pernah mengalami pelanggaran lalu lintas ringan, ya, seperti tidak memakai helm, ya, melanggar lampu lalu lintas, yang kalau ditilang polisi kita cukup ke pengadilan membayar denda, habis itu selesai, ya, tidak perlu sidang berhari-hari, ya, cukup 1 hari itu saja. Nah, kemudian sekarang tahap pemeriksaannya, ya, tahap pemeriksaan perkara dengan acara cepat. Nah, di dalam KUHP itu disebutkan bahwa penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, dan jika ada saksi juga dihadirkan. Nah, saudara bisa kita lihat memang ini cukup sederhana sekali. Jadi dalam satu agenda sidang itu terdakwa, barang bukti, dan saksi dihadirkan secara sekaligus. Berbeda tadi, ya, misalnya kalau kita komparasikan dengan pemeriksaan acara biasa tadi, itu biasanya dari suatu agenda ke agenda lain itu memakan waktu paling minimal 1 minggu, ya. Nah, kalau ini dalam 1 hari itu bisa dihadirkan secara bersamaan. Nah, terus dalam pemeriksaan acara cepat ini biasanya dilakukan dengan hakim tunggal, ya, hakimnya cuma 1 orang. Berbeda dengan acara pemeriksaan biasa dan singkat, itu lazimnya dilakukan oleh majelis, ya, majelis hakim yang terdiri dari 3 orang, di mana 1 orang bertindak sebagai ketua majelis dan duanya bertindak sebagai anggota majelis. Nah, saya kira itu saudara penjelasan singkat saya berkaitan dengan 3 jenis pemeriksaan acara di dalam proses persidangan perkara pidana di pengadilan negeri. Saya kira sebagai pendalaman saudara, ini saya ada satu buku, ya. Buku ini cukup bagus sekali yang dikarang oleh Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, ya.
mulai dari pemeriksaan sidang pengadilan sampai upaya hukum peninjauan kembali. Buku ini cukup bagus ya kalau saudara ingin mendalami lebih lebih dalam lagi, ya, mempelajari lebih dalam tentang topik yang barusan tadi saya sampaikan. Saudara bisa mempelajarinya di buku tersebut. Dan saya kira sampai di sini saudara apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenaan. Kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.